Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwa di program membaca tafsir Al-Munir. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini jam 5 lebih 46 menit, tepatnya pada hari Senin 4 Oktober 2021. Anda bersama saya Fakhri akan membaca buku dalam judul Tafsir Terjemah Tafsir Al-Munir karangan daripada guru kita yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tayyib ayyuhal ikhwah, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan memulai di dalam membaca tafsirnya. Namun sebelum itu marilah kita baca terlebih dahulu Al-Fatihah untuk guru kita Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ila ruhi Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fatihah. Hari ini kita akan membahas perihal tentang tafsir surah Al-Fatihah. Poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengenalan daripada ayat-ayat surah Al-Fatihah, kemudian qiraat yang ada pada surah Al-Fatihah, kandungan pada surah Al-Fatihah, dan juga nama-nama serta keutamaan daripada surat ini. Mari kita langsung menuju kepada halamannya. Thayyib ayyuhal ikhwah, konsep yang akan kita gunakan pada pembacaan tafsir ini adalah pertama akan kita baca terlebih dahulu teks Arabnya ya. Akan kita baca teks Arabnya. Kemudian setelah itu baru kita pahami makna daripada baca teks Arab tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati Makiyyatun wa ayatuha sab'un nazalat ba'dal muddathir. Mari kita baca untuk teks ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya di sini baca amin ya. Nanti teman-teman sekalian di akhir sebelum kita baca tafsirnya nanti ada hukum apa membaca amin di sini. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membaca untuk poin al-qiraat. Sebagaimana yang dulu pernah disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di tafsir beliau ini nanti dijelaskan beberapa qiraat-qiraat yang ada pada ayat yang dibaca. Baik. Langsung mari kita lihat ada qiraat apa saja yang terkait dengan ayat 1 sampai dengan ke-7 daripada suratul Fatihah. Al-qiraatu maliki quri'a maliki ala wazni fa'ili bil khafdhi wa hiya qira'atu 'Asim wal Kisai wa hiya qira'atu katsirin minas sahabati minhum Ubayyun wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas
maliki. Athani maliki. Ala wazni fa'ili. Bil khafdi. Wahia qira'atu baqis sab'ati. Wa Zaid bin Thabitin. Wa Ubayyub wa Abi gimana baca Arabnya? Oh, wa Abi Dardai. Dia menjadi tabi daripada Baqis Sab'ah. Wa Abi Dardai wa Bani Umar wa kathirim minas sahabati wat tabi'in. Baik. Kalimat yang kedua adalah qiraat pada kalimat as-sirata. Quri'a as-sirata bis-sadi. Wa hiya qiraatul jumhuri. Wa hiya al-fusha. Wa hiya lughatu Quraisy. Athani as-sirata bis-sin 'ala al-asli. Wa hiya qiraatu qumbulin. Baik. Al-kalimah ats-tsalitsa alaihim. Quri'a alaihim bikasril ha'i wa iskanil mimi wa hiya qiraatul jumhuri. Alaihum bidammil ha'i wa iskanil mimi wa hiya qiraatu hamzatin. Baik. Mari kita mengalih kepada terjemah daripada apa yang tadi saya baca. Tafsir suratul Fatihah. Yang pertama, yang perlu untuk kita ketahui bahwa suratul Fatihah ini termasuk suratul Makiyah. Berarti surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Yang mana di sana ada hikmah-hikmah yang terkandung kenapa dia termasuk suratul Makiyah. Tidak langsung menjelaskan tentang hukum, tapi menjelaskan tentang anjuran dan lain-lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman cek kembali di video perihal tentang Makiyah. Kemudian suratul Fatihah ini secara umum kita dikenalkan bahwa surat ini memiliki 7 ayat. Demikian strukturnya ya. Dan surat ini turun setelah surat Al-Muddathir. Surat Al-Fatihah di juz 1 pada halaman pertama. Surat Muddathir juz 29. Ya, baik. Ayatnya tadi kita sudah baca, mari kita sekarang membaca terjemahannya. Terjemahan dari 7 ayat yang tadi saya baca adalah sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Masya Allah. Berikutnya, qiraat yang ada pada suratul Fatihah. Ada 3 kata tadi dari teks Arab asli daripada buku ini yang kita lihat. Pertama dari kalimat maliki, kemudian as-sirata, kemudian alaihim. Baik. Qiraat untuk kalimat atau kata di sini kalau bahasa Indonesia ya. Kata maliki bisa dibaca dua baca. Yang pertama, maliki dengan wazan fa'ili, wazan isim fa'il. Yang mana akhir daripada kata ini berharokat kasroh. Maliki. Imam qiraat yang membaca dengan wazan fa'ili adalah Imam Asim dan Imam Kisai. Jadi dari sekian qiraat,
10 asr qiraat, bahkan di sana nanti ada 14, bahkan juga nanti qiraat syadzah dan seterusnya ya ikhwah. Juga merupakan membaca Maliki ini juga merupakan bacaan yang banyak dari para sahabat membacanya demikian. Antara lain misalnya sahabat Ubay pun membaca dengan Maliki. Sahabat Ibnu Mas'ud membacanya Maliki. Masya Allah. Sahabat Ibnu Abbas pun membacanya dengan Maliki. Jadi dari beberapa imam qiraat membaca dengan baca Maliki, Imam Asim, Imam Kisai. Kemudian kita juga kalau nanti telah memahami ilmu qiraat, kita bisa membacanya dengan Maliki, dengan wazan fa'ili, ya, yang berharakat kasroh. Lah, ini adalah bacaan para imam yang lainnya selain daripada dua imam tadi. Oke? Lah, sahabat yang juga ikut membaca dengan wazan fa'ili, fa'ili ini adalah sahabat Zaid bin Thabit, Abu Darda, sahabat Ibnu Umar, dan banyak lagi dari sahabat dan tabi'in yang lainnya yang juga membaca Maliki. Baik, ayo ikhwan. Jadi ada dua bagaimana cara kita membaca kata Maliki, bisa dibaca Maliki, bisa dibaca Maliki. Kalau Maliki, Imam Asim dan Imam Kisai. Kalau Maliki, seluruh imam selain daripada dua imam tadi. Baik, as-sirata dibaca dengan dua cara membaca. Ada yang dibaca dengan as-sirata, as-sirata dengan huruf sad. Ada yang dibaca dengan as-sirata dengan huruf sin. Lalu siapakah para imam qiraat yang membaca dengan as-sirata? Yang membaca dengan as-sirata ini adalah jumhur daripada imam. Dan ini adalah bacaan yang paling fasih, qiraat yang paling fasih dan merupakan dialek suku Quraisy. Kalau kita lihat dulu waktu kita tentang qiraat, kalau terjadi perbedaan baca maka pilihlah dialek daripada suku Quraisy. Seperti itu pesan daripada sahabat Uthman kepada sahabat yang beliau tugaskan di dalam menyusun mushaf ya. Kemudian ada yang membaca as-sirata dengan huruf sin sesuai dengan kata aslinya. Nah, ini merupakan bacaan daripada Imam Qumbul ya, Imam Qumbul. Insya Allah teman-teman sekalian, Anda sebaiknya nanti juga melihat cuplikan atau video ulasan kami tentang ilmu qiraat yang belum kami launching di channel pembelajaran ini karena memang saya berharap bisa menyelesaikan terlebih dahulu untuk satu surat untuk tafsirnya biar setelah kita cukup lama di dalam memahami pengetahuan-pengetahuan penting sebelum masuk tafsir, saatnya kita ini masuk ke tafsirnya gitu ya. Baik, jadi ada dua cara di dalam membaca kalimat as-sirata. Kemudian alaihim ada dengan dua cara. Yang pertama, dengan membaca hanya diharokati kasro dan mimnya disukun. Ya. Kemudian ada yang dengan membaca ha alaihum dengan dibaca dhamma, diharokati dhamma. Dan mimnya dibaca sukun. Siapakah yang membaca alaihim? Yang membacanya adalah jumhur daripada imam qiraat. Baik. Adapun yang membaca alaihum hanya bacaan daripada Imam Hamzah. Masya Allah, tabarakallah. Taib, dari poin pertama ya al-ikhwah kita bisa mendapatkan bahwa qiraat yang terdapat kepada ayat 1 sampai dengan 7 ini ada 3 kata yang perlu untuk kita perhatikan. Taib. Masuklah kita pada pembahasan kandungan daripada suratul Fatihah. Mari kita baca teks aslinya ya. Mashtamalat alaihi suratu. Tadammanat hadhihi suratu ma'ani al-Qur'anil azim. Al-awwal.
washtamalat ala usulid dini wa furu'ihi. Ini yang kedua. Wa tanawalat al-aqidata wal ibadata wat tashri'a wal iman bil ba'thi wa bi sifatillahil husna wa ifradihi bil ibadati wasti'anati wad du'a wa irsyadi ila talabil hidayati ila ad-dinil haqqi was siratil mustaqim wa tajannubi tariqil munharifina an hidayatillahi ta'ala. Baik. Apa maksud daripada poin yang telah kita baca tadi? Kandungan surah Al-Fatihah. Ishtamalat. Surat ini mengandung makna-makna Al-Quran yang agung. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran, maka Anda sedang membaca makna-makna Al-Quran yang mulia. Di dalam suratul Fatihah mencakup pokok-pokok dan cabang agama. Begitu ya. Jadi yang menjadi pokoknya dan cabang dalam agama kita ini ada di suratul Fatihah. Nanti akan kita ketahui bagaimana tafsirnya ya ikhwan. Dibahas di sana tentang akidah, tentang ibadah, akidah tentang keyakinan kita ini, tentang ibadah, tentang amalia, tentang tasyi' hukum, tentang iman kepada hari kiamat, tentang iman kepada asmaul husna yaitu nama-nama Allah yang agung. Juga membahas di situ pengkhususan ibadah. Dibahas lagi tentang permohonan pertolongan. Kemudian dibahas juga, disampaikan juga doa yang hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ dibahas perintah untuk memohon diberikan hidayah kepada agama yang benar dan jalan yang lurus, saudara-saudara. Ya, subhanallah. Di mana pada ayat keberapa itu? Nanti insya Allah akan dijelaskan pada poin tafsirnya. Dan dibahas juga pada suratul Fatihah ini agar kita ini dihindarkan dari jalan, kita berdoa agar kita ini dihindarkan dari jalan orang-orang yang menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah ayyuhal ikhwah, sama halnya juga kita membaca doa, begitu ya. Masya Allah. Tayyib. Mari kita lanjutkan. Asma'uha. Lil-Fatihati 12 isman. Dzakaraha al-Qurtubi wa hiya. Yang pertama, as-salatu. Wa tsani, alhamdu. Wa Fatihatul kitab. Wa ummul kitab. Wa ummul Qur'an. Wal mathaniyu. Wal Qur'anul azimu. Wasyifa'u. Sudah 8 ya. Warruqyatu wal asasu sudah 10, wal wafiyatu wal kafiyah. Ada 12. Mari kita sekarang ulas kenapa dinamakan as-shalah, kenapa dinamakan alhamdu. As-salatu lil haditsil qudsi yang berbunyi qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Rawahul Muslimu wa Malikun fil Muwatta wa Abu Dawudi wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Thumma wa suratul hamdi. Limadha summiya suratul hamdi? Lianna fiha dzikrul hamdi. Wa summiyat fatihatal wa summiyat fatihatal kitab. Atau وفاتحة الكتاب لأنها تفتتح قراءة القرآن بها لفظا وكتابة. لأنه تفتتح قراءة القرآن بها لفظا وكتابة وتفتتح بها الصلوات. وأم الكتاب في رأي الجمهور هكذا. في رأي الجمهور أم الكتاب وأم القرآن في رأي الجمهور.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi ummul qur'ani wa ummul kitabi was sab'ul mathani. Naam. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Wal mathani li'annaha tathna fi kulli rak'atin. Hakadha. Wal Qur'anul 'azim litadhammuniha jami'a ulumil Qur'ani wa maqasidiha al-asasiyati. Naam. Wasyifa'u liqauli sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitabi syifa'un min kulli sammin. Rawahu Darimi an Abdul Malik bin Umair bilafdhin fi Fatihatil kitabi syifa'un min kulli da'in. Tayyib. Warruqyatu liqauli sallallahu alaihi wasallam liman raqa biha sayyidal hayy. Qala Nabi, ma adraka annaha ruqyatun. Ma adraka annaha ruqyatun. Naam. Akhrajahu al-a'immatu an Abi Sa'id al-Khudri. Tayyib. Wal asasu liqaulihi ibni Abbasin wa asasul kutubi al-Qur'anu wa asasul Qur'ani al-Fatihatu wa asasul Fatihati bismillahirrahmanirrahim. Naam. Wal wafiyatu li'annaha la tatanassafu wa la tahtamilul ikhtizala. Falau nusifatil Fatihatu fi raq'ataini lam yajuz 'indal jumhur. Inilah penyebab kenapa dikatakan sebagai wal wafiyah. Thumma wal kafiyah, kafiyah. Li'annaha takfi 'an siwaha wa la yakfi siwaha 'anha. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, hadhihi hiya asma'u suratil Fatihah wa ashharuha thalathun, al-Fatihatu wa ummul kitabi was sab'ul mathani. Naam. Was suratu ma'na as-surah ta'ifatun minal Qur'ani mu'lafatun min 3 ayatin fa aktsaru. Laha ismun yu'rafu bi tariqir riwayati tsabitati. Naam. Ayyuhal ikhwah, apa penjelasan daripada teks Arab yang kita baca? Ini semua perihal tentang nama-nama daripada suratul Fatihah, tentang suratul Fatihah. Ini insya Allah pada kesempatan kali ini kita membahas perihal tentang tadi pengetahuan umum, kemudian qiraatnya, kandungannya, nama-namanya, dan keutamaannya ya insya Allah. Adapun i'rabnya nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya. Ingat, kita ambil pelajaran dari bagaimana Al-Quran ini turun, yaitu bertahap. Kalau hanya nama-namanya saja juga nanti takutnya kependekan juga ya. Jadi nanti di video yang akan Anda lihat di channel kami nanti akan kami gunakan timeline begitu ya, sehingga teman-teman bisa mengklik di komentarnya yang menjelaskan tentang surat-surat pada menit keberapa, keutamaan Al-Fatihah menit keberapa, insya Allah. Makna-makna dari teks yang tadi kita baca adalah sebagai berikut. Tadi teks yang kita baca ini menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran. Menurut Al-Qurtubi, menurut Imam Al-Qurtubi, suratul Fatihah punya 12 nama. Masya Allah, banyak sekali ya. Pertama adalah as-salah. Mana dalilnya kok Al-Fatihah dikatakan sebagai as-salah? Dengan dalil hadis qudsi yang dikatakan Nabi kita Muhammad menyampaikan daripada firman Allah melalui Nabi Muhammad yang berbunyi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku Allah ya, Allah membagi salat antara diriku yakni Allah dan hambaku baina 'abdi, baini wa baina 'abdi,
antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Nah, aku bagi sholat di antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Saya kok nggak bisa untuk menggunakan terjemah diri ya. Khawatirnya nanti bisa menjadi tajassum. Nah, jadi saya terjemahkan di sini, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Malik dalam Al-Muwatta, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Abu Hurairah. Baik ayyuhal ikhwah. Itu yang pertama, as-shalah. Kemudian nama Al-Fatihah adalah Alhamdu. Karena di dalamnya disebutkan kata Alhamdu, ya ini pada ayat kedua. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu penyebabnya. Yang kedua adalah disebut sebagai Fatihatul Kitab, the opener of the book. Karena dia menjadi pembuka bacaan dan tulisan Al-Quran, serta menjadi bacaan pembuka dalam sholat. Surat yang pertama, suratul Fatihah. Dikatakan juga namanya Fatihatul Kitab. Kamu mau baca apa nih? Oh, saya mau membaca Fatihatul Kitab. Tafadhal. Berarti yang dimaksud di sini adalah suratul Fatihah. Apa alasannya? Karena dia menjadi pembuka Al-Quran dan pembuka sholat. Kemudian namanya adalah Ummul Kitab dan Ummul Quran. Ini menurut pendapat jumhur, ya. Jumhur. Entah ini jumhur ulama, saya belum bisa untuk memahaminya. Anggaplah ini sebagai pendapat daripada jumhur, ya. Dalilnya apa? Alhamdulillahi Ummul Qur'ani wa Ummul Kitabi wa sab'ul mathani. Nabi kita bersabda demikian, yang artinya bahwa surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian disebut dengan Al-Mathani karena surat ini diulang-ulang bacaannya dalam setiap rakaat sholat. Jadi mulai dari as-shalah, mulai dari Alhamdu, mulai dari Fatihatul Kitab, mulai dari Ummul Quran, Ummul Kitab, sampai kemudian disebut dengan Al-Mathani. Kemudian Al-Fatihah ini juga disebut dengan Al-Quranul Azim. Karena surat ini mencakup seluruh ilmu dan juga mencakup seluruh tujuan utama daripada Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu yang ketujuh. Asy-Syifa yang kedelapan. Dikatakan Asy-Syifa karena Nabi kita telah bersabda, Fatihatul Kitabi Syifa'un min kulli summin. Tadi saya baca samin, maaf salah ya. Fatihatul Kitabi Syifa'un min kulli summin. Surah Al-Fatihah ini adalah syifa, penyembuh segala racun, ya. Hadis riwayat Darimi dari Abdul Malik bin Umair dengan lafaz fi Fatihatil Kitabi Syifa'un min kulli da. Masya Allah. Jadi suratul Fatihah ini juga dikatakan sebagai asy-syifa. Saya mau berobat dengan Al-Quran. Nah, bisa dengan membaca suratul Fatihah. Misal ini saya lagi serak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan suratul Fatihah pada air ini misalnya, ya. Atau enggak tanpa air, misalnya tanpa air, ya. Enggak, saya baca Fatihah aja. Saya baca asy-syifa saja. Kita niatkan baca Al-Fatihah untuk asy-syifa. Saya saat ini lumayan Allah takdirkan, Allah kasih ada sakit. Nah, izinkan saya baca suratul Fatihah terlebih dahulu untuk mempraktekkan nama daripada asy-syifa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya berharap dengan bacaan tadi Allah memberikan penyembuhan untuk penyakit saya dan saya bisa sembuh pulih kembali. Amin. Baik ayyuhal ikhwah. Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan Ar-Ruqyah. Apa yang menyebabkan Al-Fatihah disebut dengan Ar-Ruqyah? Yakni dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang telah meruqyah seorang kepala suku dengan surat Al-Fatihah.
Sabda beliau kepada sahabat ini, ma adraka annaha ruqyah. Bagaimana kamu tahu bahwa ia adalah surat ruqyah? Nah, ini hadis diriwayatkan oleh para imam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Terkait dengan asy-syifa tadi, kan menurut teksnya ya, matan yang lain adalah fi fatihatil kitabi syifa'un min kulli da. Itu artinya dalam surah Al-Fatihah terkandung kesembuhan dari segala penyakit, demikian. Taib ayyuhal ikhwah. Jadi disebut dengan asy-syifa ar-ruqyah. Jadi ini yang ke-9. Sekarang yang ke-10, al-asas. Dalilnya, dasarnya. Perkataan daripada Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa asas segala kitab adalah Al-Quran. Asas segala kitab adalah Al-Quran. Asasnya Al-Quran, pondasinya Al-Quran, dasarnya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan asas Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tastati an tusammi hadis surah bil asas. Hal qara'tal asas? Na'am, hakata. Kemudian Al-Fatihah bisa disebut dengan Al-Wafiyah. Na'am. Al-Wafiyah. Kenapa? Karena surat ini tidak dapat dibagi menjadi dua, ayyuhal ikhwah. Dan tidak dapat diringkas. Udah memang harus gitu tuh. Kalau tadi 7 ayat ya 7 ayat, nggak bisa dipotong-potong gitu. Jadi tidak boleh menurut jumhur, ya ayyuhal ikhwah, membagi surat Al-Fatihah menjadi dua dalam 2 rakaat. Jadi Al-Fatihah harus dibaca dalam 1 rakaat sampai tuntas, baru kemudian melanjutkan rukun-rukun setelahnya. Kemudian nama yang lain adalah Al-Kafiyah. Kalau menurut bahasa ini cukup artinya ya. Kenapa disebut sebagai kafiyah? Karena Al-Fatihah mencukupi sebagai pengganti surat-surah lain-lainnya. Sementara surat-surat yang lainnya tidak mencukupi sebagai pengganti suratul Fatihah. Makanya dikatakan sebagai kafiyah. Mencukupi bagi surat-surat yang lain, namun surat yang lain tidak cukup sebagai pengganti daripada surah kafiyah atau Al-Fatihah ini. Nah, demikian ikhwan. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, inilah nama-nama surah Al-Fatihah. Kemudian yang paling terkenal di antara ini ada 3, yaitu yang pertama dikenal dengan Al-Fatihah, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Mathani. Itu yang di antara yang masyhur ya daripada nama-nama Al-Fatihah. Baik. Ini sebenarnya pembahasannya cukup, kemudian dilanjutkan pada teks berikutnya adalah karena tadi disebutkan surah Al-Fatihah, di sini dijelaskan apa sih artinya surah itu sendiri. Surah artinya adalah satu kelompok ya dari Al-Quran yang satu kelompok ini terdiri dari 3 ayat atau lebih. Seperti misalnya kita membaca wal asr, dia 3 ayat satu kelompok. Kemudian meskipun 3 kelompok tapi ada riwayat yang menjelaskan, ada riwayat yang mana riwayat ini telah menjelaskan bahwa surah ini, kelompok ini namanya surat ini. Ya. Jadi 3 kelompok ini, 3 ayat atau lebih ini memiliki nama yang dikenal, sudah ada namanya, sudah disebutkan namanya, yang itu berdasarkan riwayat yang sah. Jadi kita nggak bisa untuk sembarangan menamai beberapa ayat-ayat kemudian kita buat suratnya tersendiri begitu. Seperti ayat kursi. Itu surat apa? Tidak bisa kita nanti menamai surat tersendiri. Nah, kita mau tahu namanya termasuk surat apa ya kita tanya kepada riwayat-riwayat daripada para perawi kita yang telah mendapatkan hadisnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur-jalur yang nanti dipahami daripada ulumul hadis ya teman-teman sekalian. Taib. Taib ayyuhal ikhwah. Satu poin lagi akan kita lanjutkan di sini ya. Poin perihal tentang fadluha.
Sepertinya kalau coba kita lihat di sini, qiraat sudah, ustumilat sudah, asma sudah. Baiklah. Sepertinya kita cukupkan ya untuk pembahasan. Oh, jangan. Iya, kita cukupkan saja perihal tentang pembahasan ini. Tapi ini nggak banyak ya. Mari kita baca aja ya, ikhwah. Karena tadi waktu saya melakukan agenda ini, saya tadi agak paus. Saya lakukan beberapa hal seperti ibadah sholat maghrib dan yang lainnya. Fadluha, tayyib. Keutamaan daripada suratul Fatihah. Sabada fil ahadithis sahihati fadlul Fatihati. Minha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili mithla ummil Qur'ani wa hiya as-sab'ul mathani wa hiya kama qala Allah azza wa jalla fil haditsil qudsi maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Baik. Wa minha yani min fadliha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha yani min al-ahadits as-sahihati allati yubayyinu an fadlil Fatihah. Minha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, Sa'id al-Mu'alla, entah ini Mu'alla apa Ma'alla, nanti kita tahu dari terjemahnya. La u'allimuka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Nah, طيب. وهذان الحديثان يشيران إلى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم في سورة الحجر في الصف في يعني وهي الصورة الخامسة في الخامسة عشر في الآية 87 لأنها 7 آيات تثنى أو تثنى في الصلاة أي تعاد. طيب. الحديث الثاني رواه الترمذي عن أبي بن كعب ورواه أيضا عنه الإمام أحمد في المسند بلفظ والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أما حديث الثالث خرجه البخاري. طيب أيها الإخوة. Poinnya nggak banyak ya. Ini terkait dengan keutamaan daripada suratul Fatihah. Dalam hadis-hadis sahih telah disebutkan keutamaan surah Al-Fatihah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Az-Zuhaili pada pendahuluannya, yang disebutkan di sini adalah hadis sahih ya ikhwan. Hadisnya berbunyi ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili mithla ummil Qur'an wa ya as-sab'ul mathani wa hiya kama qala Allah azza wa jalla fil haditsil qudsi maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Yang artinya ayyuhal ikhwan, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat dan Injil sebuah surat seperti Ummul Quran. Ummul Quran adalah sab'ul mathani. Dan Ummul Quran ini atau sab'ul mathani ini terbagi antara diriku dan hambaku. Dan hambaku berhak mendapatkan apapun yang ia minta. Ya. Ini sebagaimana hadis qudsi ya. Hadis qudsinya bagaimana? Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab. Hadis ini juga diriwayatkan dari Ubay oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, tetapi dengan lafaz walladzi nafsi biyadihi ma unzila
fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha. Inha as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi u'titu. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, tidaklah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, maupun di dalam Al-Furqan sebuah surat seperti Al-Fatihah. Dialah, yaitu Al-Fatihah adalah sab'ul mathani, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini yang mendasari bahwa luar biasanya Al-Quran ini, ayyuhal ikhwan. Jadi bahwa di hadis qudsi Nabi kita menjelaskan, bukan dari hadis qudsi, maksudnya Nabi kita menjelaskan kepada sahabat dan kepada kita, di kitab Taurat, di kitab Injil, Allah nggak menurunkan umul kitab. Jadi di Taurat itu Allah nggak menurunkan surat ini di surah di kitab Taurat, juga nggak Allah turunkan di kitab Al-Injil. Tapi Allah turunkan surat ini di Al-Quran. Dan dia disebut sebagai Ummul Quran. Mithla Ummil Quran. Seperti surat yang Al-Fatihah ini. Maksudnya apa? Bahwa belum ada yang mirip yang Allah turunkan yang sama di kitab Taurat dan kitab Injil. Sama seperti Allah menurunkan Al-Fatihah di Al-Quran. Dan dia disebut dengan As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Hal ini berdasarkan hadis qudsi yang beliau sampaikan, maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Surah Al-Fatihah ini atau Sab'ul Mathani ini atau Ummul Quran ini terbagi dua, terbagi setengahnya buat diriku yaitu Allah, buat Allah sendiri, dan juga buat hambanya, dan hamba Allah ini berhak mendapatkan apapun yang ia minta. Masya Allah, tabarakallah. Baik, keutamaan lainnya ini berdasarkan hadis Nabi ketika Nabi bersabda kepada Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Mu'alla benar tadi, Mu'alla ya. La u'allimuka suratan hiya a'zamus suwari fil Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Sungguh aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ente tak ajari ya surat yang paling hebat, paling agung dalam Al-Quran. Beliau menjelaskan surat itu adalah As-Sab'ul Mathani, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Masya Allah. Diajari Rasulullah langsung. Masya Allah, tabarakallah. Terakhir kali itu saya mendengarkan penjelasan dari Dr. Aiman Suwaid. Bagaimana ketika nanti kita telah melatih bacaan kita kan. Nanti kemudian kita ditakdirkan oleh Allah misalnya. Allahumma amin. Qulu amin jami'an. Kita ditakdirkan membaca di depan Rasulullah, di depan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan hakadha unzil. Seperti ini Al-Quran turun. Masya Allah, tabarakallah. Dan Syekh Aiman mengatakan ahsan min ajastuka. Lebih baik daripada ini yang aku ijazahkan kepadamu. Kan saat ini kadang kamu punya ijazah, punya. Ijazah Quran, punya. Tapi kalimat itu lebih baik daripada ketika kalimat ajastuka. Lebih baik hakadha unzil daripada ajastuka. Ayo ikhwah, 2 hadis di depan tadi yang sudah kita sampaikan ini mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, thaib ayyuhal ikhwah. Al-Fatihah ini disebut sebagai As-Sab'ul Mathani karena ia terdiri atas 7 ayat yang dibaca berulang-ulang kali di dalam sholat. Masya Allah.
Tabarakallah. Taib ayyuhal ikhwah. Jadi li'anna sabu ayatin tathna fi shalah au tu'adu. Ini artinya demikian ya, bahwa suratul Fatihah ini adalah surat yang ayatnya dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Demikian ayyuhal ikhwah, kita cukupkan sekian untuk pembahasan kita terkait tafsir Al-Quran. Insya Allah lanjutannya terkait dengan bahasa daripada suratul Fatihah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Karena sudah ada adzan Isya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan membantu Anda semua dalam memahami Al-Quran. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.